Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 230705188. Di sini saya akan menjelaskan tentang institusi penegakan syariat Islam di Aceh, di mana Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara resmi, memberikan contoh unik dalam konteks negara yang mayoritas beragama Islam. Definisi Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan, mengawasi, dan menegakkan hukum serta norma syariat Islam di suatu daerah. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya ada tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam. Yang pertama ada regulasi dan kebijakan, itu menyusun peraturan daerah yang mengatur penerapan syariat. Selanjutnya ada pendidikan dan penyuluhan, mengadakan program untuk pendidikan masyarakat agar memahami dan melaksanakan syariat dengan benar. Ada selanjutnya mediasi dan penyelesaian sengketa, berfungsi sebagai mediator dan dalam sengketa hukum Islam untuk mencapai solusi damai sesuai syariat. Selanjutnya ada landasan hukum. Itu tertera dalam Undang-Undang 1945 yang menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat, termasuk hak untuk menjalankan syariat Islam. Selanjutnya ada implementasi Dinas Syariat Islam, ada di aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek keluarga. Selanjutnya ada tantangan penerapan Dinas Syariat Islam, yaitu perbedaan interferensi. Beragam interpretasi hukum syariat Islam di kalangan ulama dan masyarakat dapat menyebabkan kebingungan. Selanjutnya ada resistensi masyarakat. Beberapa segmen masyarakat menolak penerapan syariat karena ketidakpahaman atau ketidakpuasan terhadap kebijakan. Dan selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Upaya pengembangan Dinas Syariat Islam itu bisa dilakukan dengan pelatihan sumber daya manusia, sosialisasi yang intensif, dan kerjasama dengan organisasi keagamaan. Peran lembaga penegak hukum Dinas Syariat Islam yaitu berperan untuk merumuskan kebijakan penerapan syariat di berbagai sektor. Selanjutnya ada Mahkamah Syariah, berperan menangani kasus hukum Islam termasuk sengketa perdata dan pidana. Wilayatul Hizbah berperan mengawasi penerapan syariat di masyarakat, memastikan kepatuhan terhadap norma-norma. Ada juga tantangan implementasi syariat Islam, adanya kekurangan sumber daya manusia, konflik antara hukum syariat dan nasional, dan resistensi masyarakat. Dampak penegakan syariat Islam itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendekatan edukatif dan ideologis, serta kerjasama lintas sektoral. Di sini kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Hukum kanun jinayat. Kanun jinayah adalah hukum yang mengatur pelanggaran syariat di Aceh dan tantangan dalam penegakannya. Faktor-faktor penghambat penegakan kanun jinayah. Substansi kanun, kelemahan dalam definisi dan pengaturan hukum dapat menghambat penegakan politik hukum pemerintah. Ketidakpastian dalam pernyataan penjabat dapat menimbulkan keraguan. Selanjutnya ada perbedaan persepsi masyarakat, memiliki pandangan berbeda tentang penerapan syariat. Selanjutnya ada implikasi tidak terwujudnya penegakan kanun jinayah. Dikarenakan ketidakpastian hukum, kurangnya kepastian dalam penegakan hukum mengarah pada keraguan masyarakat, munculnya aksi kekerasan, tindakan kekerasan terhadap pelanggar kanun dan dapat terjadi. Selanjutnya ada sistem hukum penegakan kanun jinayah. Penegakan kanun jinayah melibatkan sosialisasi dan pelaksanaan hukum dengan data pelanggaran yang menunjukkan penurunan. Penegakan peradilan adat. Lembaga adat memiliki peran dalam penyelesaian sengketa termasuk kasus khalwat. Pluralisme hukum. Adanya hukum negara dan adat menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum.